Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saya masih juga sering mendengar di masyarakat ada orang-orang yang pesimistis. Apakah di era disruption atau disrupsi ini, di era teknologi digital yang berkembang pesat, Indonesia akan mampu untuk tetap berdiri, bersaing, dan memenangkan persaingan dengan negara-negara lain. Artinya tidak semua orang merasa optimistis. Mengapa begitu? Banyak alasannya. Tapi salah satu alasannya adalah mereka takut generasi muda kita adalah generasi yang tidak siap untuk bertarung memenangkan Indonesia di kancah pertarungan global. Tapi hari ini bagi yang belum yakin, bagi yang pesimistis, saya ingin menceritakan kisah-kisah yang memberikan kita harapan, memberikan kita rasa optimistis, semangat. Karena cerita-cerita tentang anak-anak muda yang hadir hari ini adalah cerita-cerita tentang prestasi. Nah, tapi sebelum kita panggil tamu kita yang pertama, mari kita saksikan dulu siapa narasumber kita hari ini. Ini dia tayangannya. Selama ini yang saya kagumi dari Rehan, bahkan sampai detik ini, Rehan tuh motivasi, solusi bagi teman-temannya. Dia emang orangnya kalau udah kita datengin gitu, dia emang sangat terbuka gitu. Sangat humoris juga, kadang-kadang suka ngelawak juga walaupun kadang nggak lucu juga. Tanggapan saya kalau lihat Cleona itu luar biasa gitu loh. Anak dengan usia yang masih kecil sudah bisa dapat banyak medali, terus sosialnya bagus, ngajinya juga bagus, sama temennya santun, sama guru-gurunya juga santun, jadi komplit lah, paket komplit. Jadi yang bisa dicontoh dari Bu Risa ini kan memang kita gapnya lumayan jauh ya. Jadi yang bisa dicontoh adalah khas anak muda, khas milenial. Ya, itu sepintas 3 tamu istimewa saya hari ini. Sebaiknya kita mulai, dan kita mulai dari Raihan Hidayat. Raihan! Iya. Apa kabar Raihan? Alhamdulillah baik. Iya, tos dulu tos. Mantap. Iya. Oke, silakan duduk Raihan. Iya. Raihan, Iya, kamu naik panggung, dituntun dan pakai tongkat. betul. Itu artinya kamu nggak bisa melihat sama sekali atau? Iya, betul. Memang tidak bisa lihat sama sekali. Jadi buta total. Yes, betul sekali. Rehan tidak bisa melihat sejak lahir atau ada peristiwa tertentu yang membuat kamu tidak bisa melihat? Oh iya, memang kalau dari lahir enggak ya. Jadi kalau dulu sampai kelas 6 SD itu aku masih bisa melihat, jelas normal. Sering lihat mukanya Bang Andi juga. Oh, jadi kamu pernah mengenal aku? Oh, pernah, kan terkenal. Coba gambarkan wajahku yang kamu ingat. Oh, dulu sih masih yang rambutnya kribo gitu. Kenapa itu duluan yang diingat ya? Oke, Iya, tapi itu. pernah bisa melihat? Pernah sampai kelas 6 SD. Kalau kelas 6 Sama, SD ya. terus Artinya aku- tahun berapa itu mulai tidak bisa melihat? Tahun 2011. So, kreatifers dulu awalnya. Kreatifers dulu, terus lama-kelamaan lanjut masuk virus namanya GBS. Guillain-Barré Syndrome. Nah, baru dari situ efek sampingnya memang macam-macam ya. Ada yang, aku dulu sempat lumpuh juga di rumah sakit. Lumpuh? Lumpuh, betul. Jadi udah nggak bisa melihat, lumpuh. Iya. Tapi stop sampai di situ dulu, Rehan ya. Rehan umurnya berapa? Umurnya 22. Waktu nggak bisa melihat total umur? Umur 11 tahun 10 bulan. Oke, sekarang kamu kuliah. Ya, betul. Aku taksir semester awal ini kamu ya. Wah, alhamdulillah udah lulus kemarin. Lulus? Iya. Jadi kamu sarjana? Sudah, alhamdulillah sarjana. Oke, aku menduga lagi nih, boleh dong. Oh, boleh. Kamu lulus pas-pasan lah. Oh, Kan pasti ada tingkat kesulitan yang kamu hadapi lebih daripada teman-temanmu. iya. Iya, kamu lulus dengan IPK berapa itu? Kemarin alhamdulillah lulus dengan lulusan terbaik dengan IPK 3,94. Hah? Lulusan terbaik kalau 3,94 itu summa cum laude.
Iya, betul. Alhamdulillah. Summa cum laude. Yes. Lulus fakultas apa? Sarjana apa ini? Fakultas Syariah dan Hukum, program studinya Ilmu Hukum. Ilmu hukum di? Ya, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Kamu waktu kuliah umur berapa? 18 tahun. 18 tahun udah Ya, kuliah? Ya. Oke, sama aku 20 baru kuliah. Jadi nyelesain kuliah berapa tahun? Selesai kuliah 3,6 bulan. Baik, tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dulu tayangan berikut ini. Rehan itu jujur percaya diri banget dan positif banget orangnya. Ketika teman-temannya lagi overthinking, lagi nggak karuan gitu ya, misalnya tentang mata kuliah atau apa, Rehan tuh yang selalu ngasih semangat yang kayak, lu bisa loh, kayak gitu kan. Lu bisa dengan cara ini. Rehan tuh bukan dari omongan aja gitu ngebantu teman-teman, tapi tindakannya juga bener-bener, ini apa deh yang mau gue bantu. Rehan ini orangnya sangat sangat bisa mengerti teman-temannya dengan baik gitu. Keadaannya, kondisinya teman-teman seperti apa, bagaimana dia bersikap pada teman-temannya, itu kalau dalam pergaulan ya. Nah kalau misalnya kalau dalam akademik itu yang paling kita kagumin ya sebagai teman-temannya Rehan, itu Rehan ini sangat mumpuni banget di bidang akademiknya, di bidang hukum. Itulah sosok Raihan Naufaldi Hidayat di mata sahabat-sahabatnya. Raihan adalah penyandang disabilitas netra yang baru saja lulus sebagai sarjana dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan predikat summa cum laude dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,94. Selain memiliki prestasi akademik yang bagus, Raihan juga aktif di sejumlah kegiatan kemahasiswaan. Iya, waktu itu aktif di HMPS, HMJ, kemudian aktif di BEM, DEMA Fakultas, kemudian aktif di MCC, di organisasi MCC. Biasanya kan di MCC ini lomba-lomba. Nah itu pertama kalinya saya lomba karya tulis ilmiah hukum, itu sama Rehan di DLF, di Diponegoro Law Fair. Sebelumnya, Raihan adalah orang awas. Saat kelas 6 SD, ia menderita tipes dan Guillain-Barré syndrome atau GBS. Penyakit langka ini menyebabkan Raihan kehilangan penglihatan. Raihan juga mengalami kelumpuhan dan harus menjalani terapi. Akhirnya kena tipes asalnya itu. Kena tipes baru lemah kan, baru masuk virus itu, Guillain-Barré syndrome itu. Nah dari situ mulai perjalanan itu. Jadi abis itu dia opnam lah lama-lama gitu di rumah sakit. Terus saat dia itu jadi kehilangan penglihatan itu gitu. Meski kehilangan fungsi penglihatan, semangat belajar Raihan tidak pernah padam. Ia bersekolah di sekolah umum, bukan sekolah luar biasa. Dan Raihan dapat menyesuaikan dengan baik. Terbukti dengan prestasi akademik yang diraihnya. Setelah menyelesaikan jenjang S1, Raihan akan melanjutkan kuliah S2. Wow, jadi bukan cuma prestasi akademik, tapi kamu juga aktif ya dalam organisasi ya. Dibilang aktif di BEM juga? Iya, betul. Oke, Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, terus betul. MCC tadi itu apa ya, MCC? Nah, MCC itu organisasi Mood Court Community namanya. Tujuannya apa dan programnya apa? Itu memang kumpulan kita-kita mahasiswa hukum yang senang dengan debat hukum, senang dengan lomba-lomba karya tulis ilmiah dan sidang semu. Itu kita banyak kajian di sana, sering rutin membahas isu-isu hukum dan lomba-lomba dan lain sebagainya. Baik, Rehan, Ya. tadi kan
kamu bilang umur 11 itu bisa dibilang buta total lah ya. Dengan kondisi seperti ini, melalui masa-masa pendidikan ya di SD, kemudian SMP, SMA, dan kuliah. Ya. Itu ada nggak pengalaman traumatis kamu didiskriminasi? Oh ya, kalau itu alhamdulillah sih nggak ada ya. Jadi alhamdulillah memang lingkungan pendidikan kita itu udah terus-menerus progres menuju pendidikan inklusi. Cuman kalau yang menarik sih palingan tantangan sih. Tantangannya apa itu? Sekolah di sekolah umum dengan kendala penglihatan? Tantangannya karena saya mahasiswa pertama difabel tunanetra. Oke, jadi belum ada pengalaman dari para guru. Iya, betul. Jadi Oke, dan teman-teman juga nggak punya pengalaman ya? betul. Jadi kita sendiri, kita yang dari awal approaching, dari awal. Ini loh kita begini, kita butuhnya ini gitu. Jadi kita yang berjuang sendiri, metode belajarnya kita yang menyesuaikan dan lain sebagainya. Bisa kasih gambaran dikit aja ya, proses ini kan harus ada buku ya yang kamu baca, terus kemudian guru waktu mengajar mungkin menerangkan gambar dan seterusnya, di mana guru dan teman-teman belum punya pengalaman, ada murid dengan kemampuan melihat yang relatif tidak ada sama sekali. Jadi apa yang terjadi? Ya, nah kalau soal itu memang dulu yang paling sering siswa yang paling sering interupsi guru itu aku, guru tulan. Oh, kenapa? Jadi sering ketika guru kan sukanya general aja kan, nerangin di papan tulis. Cuman aku paling sering interupsi, jadi mohon maaf Bu gitu atau Pak gitu, ini tentang apa ya gitu. Jadi terus atau enggak ini gambarnya apa ya gitu. Jadi paling sering nanya gitu sih, paling bawel sih memang. Oke. Kesulitan apa yang paling kamu hadapi yang tidak bisa diselesaikan sendiri? Harus meminta bantuan atau dibantu oleh pihak lain, orang lain? Ya, itu dia. Literasi. Literasi buku-buku itu yang benar-benar umum dan memang suatu hal yang penting ya. Penting artinya kita butuh itu banget. Bayangin aja pendidikan tanpa buku, tanpa literasi itu kan susah kan, tanpa literatur. Tapi itu yang jadi kendala bagi difabel tunanetra. Artinya mau dari SMP, SMA, bahkan kuliah pun memang tidak semuanya memang bisa kita akses. Artinya ramah bagi kita. Tapi ya life must go on, kita harus jalan terus. Makanya disitulah tantangan yang paling kerasa banget sih. Jadi bagaimana mengatasi literasi ini yang kurang ini? Kita harus memanfaatkan semua yang kita punya. Artinya teknologi yang udah berkembang pesat dengan segala macam fiturnya, lalu lingkungan sosial yang adaptif bagi kita, itu harus kita kerahkan semua resources itu. Jadi kita padu-padankan, barang yang buku bisa kita baca dengan text to speech, teknologi, itu kita manfaatkan betul, kita maksimalin. Lalu yang tidak bisa Sorry, apa itu maksudnya techno speech itu? Ya, itu semacam fitur. Jadi kalau misalnya di laptop atau di komputer, bahkan di HP, ada namanya aplikasi pembaca layar, screen reader. Oke. Itu ada fiturnya namanya text to speech. Jadi kamu diuntungkan mungkin ya, Itu atau dia, dimudahkan dengan teknologi tadi. Yes, itu yang bisa kita maksimalin betul. Di samping kita memberdayakan juga kekuatan-kekuatan sosial yang adaptif sama kita, yang care terhadap kita, itu kita... Maksudnya teman-teman ini? Ya, semua teman-teman, lingkungan keluarga, dan sebagainya. Oke, menarik. Nanti habis ini Raihan cerita ya, kenapa kamu pilih jurusan hukum, terus kemudian ya aku mau tahu juga kok bisa kamu dapat IPK setinggi itu ya, 3,94. Tapi kita sekarang rehat dulu, saya akan segera kembali.